Putri Aryani adalah dahsyat, gadis Sweet 17 kelahiran Riau yang sejak kecil hingga remaja tinggal di Imogiri, Bantul, Yogyakarta itu adalah fenomena dunia. Ia bukan buzzer RP, ia adalah buzzer kelas golden. Simon Cowell, produser dan juri IGT America's Got Talent, memberinya Golden Buzzer pada penampilan pertama di IGT Juni 2023. Jadi kalau di Indonesia ada yang sering menuding-nuding sebagai buzzer RP, Putri Aryani adalah buzzer gold. Buzzer itu positif atau negatif ya tergantung apa yang didengungkan. Kalau yang didengungkan itu adalah tudingan kafir, tauhid dan sebagainya, nah itu kita bisa menilainya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Sebagai buzzer gold pendengung berkelas emas, Putri Aryani pantas mendapatkan. Dalam penampilannya kemarin pada tanggal 5 September waktu Amerika live show semifinal IGT, Putri membawakan lagu I Still Haven't Found What I Am Looking For. Dahsyat. Pilihan lagu milik grup band rock dari Irlandia Utara itu, U2, menunjukkan kelas Putri Aryani sebagai pendengung emas dunia. Penampilannya sendiri memukau tak lebih dari 4 menit dengan iringan grand piano yang dimainkannya secara minimalis. Tapi Putri dengan indah memamerkan semua potensinya. Warna suaranya seolah gabungan Mariah Carey, Whitney Houston, dan Beyonce. Bahkan dengan power growlnya sebagai penggemar musik blues and soul, dia lengkap. Malam di semifinal IGT itu, ia mendapat banyak pujian. 4 juri IGT menilai penampilan Putri sempurna. Mereka, juga para penonton langsung di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat, melakukan standing ovation. Di dunia maya, ia mendapat dukungan warga dunia, bukan hanya orang awam. Banyak penyanyi, pemusik, produser musik, dan guru vokal dari berbagai negara sangat mengapresiasi Putri Aryani. Dan dari penampilan di semifinal itu, akhirnya Putri masuk ke babak final. Kita semua tahu hal itu, kecuali yang pura-pura tidak tahu, karena ketika anak Indonesia membanggakan secara internasional di negeri Konoha, seperti istilah Anies Baswedan, tetap ada yang menyinyiri. Ini bukan soal pendidikan atau agama, tetapi soal attitude, soal sikap, termasuk yang meremehkan Putri Aryani, di mana karirnya disebut lebih karena ini dan itu, bukan karena perjuangan dan kerja kerasnya. Padahal di luar talentanya yang sangat besar itu, Putri adalah seorang pembaca dan seorang pembelajar yang baik. Dan itu ia disiplin berlatih serta berjuang keras. Pemilihan lagu U2, grup rock dari Irlandia Utara ini, I Still Haven't Found What I'm Looking For, sungguh cerdas, sebagaimana filsafat connectivity and collaboration yang sering dikutip oleh Jokowi, untuk membangun wajah baru geopolitik dunia. Putri Aryani memainkan peranan yang sama sebagai seorang muslimah, bahkan juga pelantun qiraah Al-Quran yang fasih dan merdu. Ia membawakan lagu karya Bono di Irlandia Utara. Hingga kini lagu itu banyak dinyanyikan di gereja-gereja mereka. Kita tunggu nanti bagaimana setelah Putri memviralkannya
melalui IGT ini. Lagu U2 memang kental warna spiritualnya, bertema pencarian Tuhan, yang meski sudah dilalui dengan jungkir balik, termasuk pengingkaran, tetapi hingga kini dan entah sampai kapan, belum ketemu juga apa yang dicari. Pesan lagu itu sungguh sangat menampar kesadaran di tengah formalisme agama-agama dunia yang justru menjadi bagian dari sumber konflik. Kita diajak merenung sebagai bagian bukti kita belum menemukannya. Menemukan apa? Menemukan Tuhan dalam nilai hakiki yang mestinya termanifestasikan, terwujudkan dalam patrap atau laku jantra manusia dengan kasih sayang dan kemanusiaannya. Bono, Paul David Hewson, 63 tahun, bukan sekedar penyanyi atau seniman musik. Ayahnya Katolik Roma, ibunya Protestan. Bono sendiri, ia merasa seolah ada di pagar. Mungkin maksudnya in between, di antara. Dan kita generasi XYZ berada dalam kegelisahan yang sama. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bono dalam syair lagunya, I believe in the kingdom come, then all the colors will bleed into one. Demikian Bono dalam lagunya itu. Menjadi satu darah bukan dalam pengertian Islam semua atau Katolik semua, Buddha semua, tapi menjadi sebagai satu keturunan manusia sama, bersaudara, karena perbedaan adalah cara. Bono adalah juga seorang aktivis politik dan sosial, seorang filantropis pula. Ia termasuk aktivis dalam gerakan penghapusan utang dunia ketiga. Pernah mengajak Menteri Keuangan Amerika Serikat Paul O'Neill keliling tur di Afrika pada Mei 2002. Karakter Bono saya kira menjadi dasar pikiran Putri. Putri seorang pembaca, sekali lagi Putri seorang pembaca dan pembelajar yang baik. Bagi saya tidak ada yang perlu diragukan keseriusannya. Tidak ada masalah dengan kenyataan bahwa ia adalah tunanetra. Ia tidak tuna hati dan tuna cinta untuk kehidupan yang lebih baik. Sementara mengenai terciptanya lagu U2 itu memang unik, lahir secara spontan. Lagu ini berasal dari demo real, direkam selama sesi jam session. I still haven't found what I'm looking for, terinspirasi dan terpengaruh oleh musik gospel, musik gereja. Musik yang benar-benar membuat saya bersemangat adalah berlari menuju Tuhan atau menjauh dari Tuhan, kata vokalis U2 Bono kepada Rolling Stone Magazine. Bono sendiri mengizinkan lagunya dinyanyikan oleh Putri Aryani dan ia melihat langsung audisinya. Lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For merupakan track kedua dari album The Joshua Tree tahun 1987, menjadi lagu terbaik kedua band rock dari Irlandia versi Rolling Stone Magazine itu. Bahkan ini single kedua U2 yang memuncaki Billboard Hot 100 AS berturut-turut dan memuncaki di nomor 6 UK Single Chart, mendapat 2 nominasi Grammy Award kategori Record of the Year dan Song of the Year. Lagu U2 yang ke-9 yang paling banyak dimainkan secara live, bahkan termasuk di beberapa gereja di Irlandia Utara, menjadi semacam lagu wajib. Namun seperti biasa lagu ini menjadi beda di tangan Putri, narasinya menjadi lebih kuat. Pemilihan lagu itu sebuah pesan damai yang penting pada dunia. Putri ingin melampaui berbagai barier yang dulu sebelum fase Golden Buzzer kerap diterimanya. Putri adalah seorang kiroah yang baik, berhijab, bisa membaca kitab suci agamanya, Islam, dan tahu maknanya. Namun senyampang itu, ia bisa menyatu dan menyanyikan lagu U2 dengan warna gospel yang kental, dan dia mampu. Pada kaum formalis, terutama di Indonesia, apa yang dilakukannya
bisa saja mendatangkan hujatan. Padahal tema lagu itu penting untuk saat ini. Sebetulnya apa yang kita cari di tengah silang sengkarut dunia yang centang perenang ini? Belum lama lalu Menteri Agama memberi pesan yang politis mengenai bagaimana harusnya memilih pemimpin yang tidak memainkan isu agama atau katakanlah politik identitas. Sementara itu Habib Novel yang dari persaudaraan 212, pergerakan 212 dulu, menunggu komando Habib Rizik mau mendukung siapa dalam Pilpres 2024. Menurut Habib Novel, Anies Baswedan masih menjadi harapan kelompok sektarian ini untuk bisa mencari cawapres yang sesuai dengan aspirasi mereka. Sementara Surya Paloh sudah teriak-teriak selamat tinggal politik cebong dan kampret. Tapi Surya Paloh kelupaan say goodbye pada politik kadrun. Meskipun dalam deklarasi Anies Caimin beberapa waktu lalu sekejap Surya Paloh bisa langsung mengesankan, meng-NU-kan Anies Baswedan. Di situ Putri Aryani menjadi penting bagi mereka yang mau berendah hati dan terbuka untuk menyadari bahwa bagaimanapun kita adalah satu dan perbedaan itu adalah cara kita untuk mencari jalan menuju nilai hakiki yang kita yakini sebagai apa yang disebut dengan cinta, kasih sayang, kedamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan.